بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu masanya sudah masa nyaman. Sudah beres 2,5 tahun di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sudah nyaman. Kalau sudah nyaman baru bisa bangun. Kalau kisruh terus kapan bangunnya? Baru berpikir membangun. Umar membangun dari mulai sistem negara sampai sistem masyarakatnya dengan terus menjadikan pemimpin tertingginya adalah wahyu. Maka Umar membangun. Lihat salah satu khutbahnya Umar radhiyallahu anhu. Lihat salah satu khutbahnya. Dan ini nanti menunjukkan bagaimana Umar mempersilahkan masyarakatnya, memberi ruang sedemikian luar biasa. Kata Umar, lihat, saya mengamati Islam dan saya lihat Islam itu berdiri di atas 5 hal. Siapa yang menjaganya sungguh telah menjaga Islam. Siapa yang merusaknya sungguh telah merusak Islam. Kalau saya menegakkan semuanya, maka bantu saya. Taati saya, kata Umar. Tapi kalau ada satu saja yang saya langgar, walau hanya seujung rambut, maka kalian tidak perlu taat sama saya. Lihat pertaruhannya, lihat Pak. Saya pemimpin kalian. Tapi kalau saya melanggar 1 dari 5, kalian nggak perlu taat sama saya. Ada begitu pemimpin beri taruhan gitu Pak. Taruhan sama saya, yuk. Kalau saya melanggar 1 saja, nggak usah 1. Kalimatnya bukan 1. Kalau saya melanggar rambut yang ditarik dari adonan, tuh tahu adonan ini? Adonan apa tepung itu? Ada rambut, antum tarik. Segitu saja saya melanggar. Kecil segitu saya melanggar. Kalian nggak perlu taat sama saya. Taruhannya. 1 kata Umar. Saya amati betul masalah harta negara. Saya tidak akan mengambil dan membagikan kecuali sesuai syariat ini. Jadi itu taruhan. Anda boleh lihat. Kalau melanggar sedikit saja, nggak perlu taat sama saya. Sampai begitu, ya kan? Boleh taruhan begitu, boleh itu ya. Kalau pemimpin yang kedua, kata Umar. Muhajirin itu, sahabat-sahabat muhajirin Mekah dulu. Orang-orang muhajirin itulah orang-orang yang paling berjasa. Saya akan berikan hak mereka semua. Saya berikan hak mereka. Karena mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga kata Umar. Orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu orang-orang asli Madinah. Orang-orang Madinah. Yang mereka lah yang dulu menolong Rasul SAW. Saya akan berikan hak mereka. Kemudian yang keempat, kata Umar, Arab. Karena mereka lah aslul Islam. Mereka lah masyarakat pertama yang diberikan Allah amanah Islam ini. Saya akan tetapkan mereka di tempat masing-masing. Dan saya akan berikan hak mereka. Dan yang kelima, ahlu zimmah. Orang-orang kafir yang tinggal bersama kita. Hidup damai bersama kita. Saya akan lindungi mereka, saya akan jaga mereka, saya akan berikan hak mereka. Lihat itu Pak, itu masyarakatnya. Potret yang oleh Umar dibuat. Nah, kenapa begini? Karena ini urutan. Jadi masyarakat Muslim itu masyarakat yang tidak sama Pak. Antar kita itu nggak sama. Ada jenjangnya, ada derajatnya. Umar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa itu orang yang lembut banget. Orang Yaman. Orang Yaman, Masya Allah. Orang Yaman oleh Nabi disebut sebagai araqqun nasi af'idatan. Orang yang paling lembut hatinya. Al-imanu yamani wal hikmah yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah juga dari Yaman. Itu kalimat Rasul pujian untuk Yaman. Abu Musa al-Asy'ari orang dari Yaman. Orang yang lembut. Dan suaranya indah seperti suara Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam. Karena orangnya lembut, Pak. Maka dia dengan masyarakat itu siapa aja lah gitu ya. Dengan siapa aja. Bagus, bagus.
Abu Musa waktu itu memimpin kota Basrah, Irak. Ditegur sama Umar. Saya dengar kamu mengizinkan semua orang masuk ke kamu. Setelah datang suratku ini jangan diulangi. Loh, kok nggak boleh gitu? Gimana ceritanya? Lihat kata Umar. Dahulukan mereka-mereka yang punya takwa, agama, punya iman, punya kekuatan, punya kemuliaan. Dulukan mereka. Kalau mereka sudah menempati posisinya, maka silahkan semua orang hadir. Jadi ada strategi masyarakat itu ada, Pak. Itu potret yang Umar ingin gambarkan. Abu Musa juga pernah dimarahi gara-gara sekretarisnya orang Kristen. Sekretarisnya Nasrani. Tanya sama Umar, kenapa sekretarismu Nasrani begini? Kata Abu Musa, ini orang paling paham tentang negeri saya yang saya pimpin. Memangnya kalau, kata Umar, memangnya kalau dia mati terus kamu nggak bisa gitu ngurusin negerimu? Dimarahi sama Umar. Jadi artinya ada masyarakat lihat, dan mari kita lihat potret itu dengan lebih detail. Bagaimana siapapun yang hadir, yang hidup di negeri itu hidup dengan aman nyaman, tapi konsep nyaman, aman, merdeka itu kayak apa? Bukan hidup terserah. Hidupnya ada aturan, dimanapun juga ada aturannya. Dan ternyata setelah dicoba semua aturan, tidak ada aturan yang senyaman Islam. Hari ini dunia lagi nyari Islam, bahkan negeri yang non Muslim masih nyari Islam, Pak. Nyari Islam, karena terbukti tidak ada konsep yang masih bertahan dengan sangat baik kecuali konsep Islam. Dan Islam punya literatur, Islam punya sejarah. Maka Khalifah Umar, kita bisa melihat bagaimana Khalifah Umar ada Muslim didulukan, kemudian ada ahlu zimmah setelahnya. Semua. Ini semua pesan Rasul. Muslimin sendiri dibuat jenjangnya sama Umar. Dibuat jenjangnya. Tidak semua muslimin sama. Dibuat jenjangnya. Jenjangnya berdasarkan apa? Tadi. Kenapa muncul ini muhajirin, ini ansor, ini Arab. Beda-beda. Kenapa? Berdasarkan jasanya terhadap Islam. Itu tolak ukur masyarakat. Bukan sekedar tua-tuaan, ya kan? Bukan sekedar kamu dari keturunan siapa. Itu bukan tolak ukur utama dalam Islam. Yang ada kayak tadi itu. Anda bisa lihat itu. Dan yang di paling atas posisinya tentu adalah keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling atas. Sehingga ketika Umar membuatkan anggaran negara, berapa yang berhak diterima? Kalau bahasa kita hari ini subsidi bahasanya. Kalau dulu bukan subsidi sebenarnya. Atau itu pemberian negara kepada masyarakatnya. Kadang-kadang bagi-bagi uang, kadang-kadang setelah uang ditambahi nanti ada makanan, kadang bagi-bagi pakaian, kadang bagi-bagi macam-macam dibagi-bagi. Memang tugas negara memang begitu. Jadi kalau negara keberatan mensubsidi rakyatnya, mah bubar aja negaranya. Negara kok keberatan subsidi rakyatnya? Dia bilang, wah ini nggak bener nih, masyarakat biar mandiri. Tugas negara memang itu, Pak. Tugas negara itu memberi ke masyarakatnya, itu tugas negara. Antum tahu di masa sangat makmur khalifah zaman dinasti Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Begitu makmurnya, masyarakat duitnya melimpah ruah duitnya, Pak. Sampai akhirnya gubernur-gubernur di wilayah-wilayah itu kewalahan. Ada seorang gubernur datang ke Umar bin Abdul Aziz. Kata gubernur ini, Umar bin Abdul Aziz kan cicitnya Umar bin Khattab, ya kan? Ini turun temurun orang top. Anda itu, mbok ya jangan diberikan semua. Jadi hak mereka itu sebagian ditahan sedikit lah. Jangan semua langsung diberikan ke masyarakat. Kenapa? Saya ini di bawah, di posisi saya sebagai gubernur. Itu mulai melihat masyarakat itu membeli apa saja yang bahkan nggak perlu mereka beli saking banyaknya duitnya. Kan itu masalah. Tahan dikit lah. Jangan langsung diberikan. Memang itu hak mereka, ya kan? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Jawabannya, adapun memberi mereka memang tugas saya. Itu tugas negara, saya pemimpinnya. Itu tugas saya memang ngasih ke masyarakat. Adapun memperbaiki akhlak mereka tadi, supaya mereka nggak membeli apa saja, itu tugas kamu. Kan begitu kan?
Tugas saya memang memberi semua. Tugas kamu lah mengajari masyarakat itu. Begitu, memang negara tugasnya itu, Pak. Jadi kalau antum sifat dalam hatinya masih banyak minta daripada memberi, saya sarankan jangan jadi pemimpin, Pak. Betulan. Kalau sifat dirinya masih banyak minta, bukan banyak memberi, jangan jadi pemimpin. Nanti antum susah pertanggungjawaban dunia akhiratnya. Pemimpin itu memberi, melayani. Itu pemimpin. Karenanya Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau ketika muslimin tadi nomor 1, beliau memetakan muslimin itu nomor 1 adalah keluarga Nabi SAW. Kata beliau, siapa yang paling berhak? Oh, kita ini semua ini karena Nabi. Siapa yang paling berhak? Nabi, keluarganya. Antum tahu, suatu hari negara itu bagi-bagi pakaian kain, dibagi ke masyarakatnya, semua berhak. Umar itu ada yang ganjal di hatinya. Kata Umar, dia mengganjal hatinya tentang 2 manusia mulia sekali. Sangat dibanggakan Nabi, sangat dicintai Nabi. 2 pemimpin pemuda di surga. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Umar tuh ganjal dengan 2 pemuda itu. Karena menurut Umar semua kain pakaian yang dibagi itu nggak ada yang pantas buat 2 manusia mulia ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Umar mesen kain, Pak. Gak jauh dari Yaman. Datangkan kain yang bagus dari Yaman. 2. Begitu didatangkan, diberikan pada Hasan dan Husain. Baru Umar nafas lega. Kata Umar, al-an tatibu nafsi. Sekarang lega hati saya. Ini baru pantas untuk 2 orang mulia ini. Segitunya, Pak, penghormatan khalifah itu sampai segitunya pada keluarga Rasul. Anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Waktu tadi, penentuan pemberian negara. Berapa jumlah pemberian negara dalam setahun ke masyarakat. Itu ada catatannya. Anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Waktu itu dicatat lebih kecil dibandingkan seseorang yang lain. Nanya nih, kok saya lebih sedikit? Kok Abdullah bin Umar lebih sedikit? Kan sama-sama, posisinya sama-sama hijrah dari Mekah. Kan hijrah dari Mekah kan? Kenapa nggak disamakan wahai Umar? Kata Umar lain. Abdullah dulu hijrah, saya yang bawa. Nggak hijrah sendiri dia. Jatahnya lebih sedikit ya, nggak boleh banyak-banyak. Itu anaknya sendiri, Pak. Jadi dia buatkan jenjangnya. Sampai masyarakat loh. Dan artinya mereka berhak untuk menikmati negeri itu. Nah begitulah. Sampai kemudian nanti di jenjang yang paling bawah tadi itu. Bahkan masyarakat kafir di negeri muslim. Boleh, bebas. Mereka mau berdagang boleh, mereka mau punya usaha boleh, mereka mau ini itu boleh, mereka mau beribadah boleh. Mereka punya tempat ibadah loh. Kalau ibadah di mana kalau nggak di tempat ibadah? Otomatis mereka punya tempat ibadah. Makanya sebenarnya hari ini yang menolak Islam hanya karena mengatakan bahwa Islam ini baju yang kesempitan. Karena negeri ini negeri yang beragam dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu karena tidak paham syariat Islam. Dipikir kalau negeri ini negeri Islam begitu, kemudian orang lain nggak ada tempatnya. Justru yang paling menjaga keberadaan non-muslim itu muslimin, Bang. Wallahi, Bang. Itu di sepanjang sejarah Islam sampai di negeri ini. Tadi saya sudah katakan. Bagaimana muslimin melindungi. Kenapa? Karena itu pesan Rasul kita. Sampai Nabi katakan, itu ahlul dhimmah, orang kafir yang ada di bawah muslimin, yang damai, mau hidup dengan kalian damai. Tugasnya nanti mereka hanya bayar jizyah. Dan itu mereka harus dilindungi aman, dilindungi nyaman, kehidupannya, keluarganya, agamanya, bahkan usaha kehidupannya, dilindungi dengan aman dan nyaman. Itu tugas Nabi yang nitip tugas itu. Ke semua pemimpin setelahnya. Kata Nabi, siapa yang menzolimi mereka nanti berhadapan dengan aku di akhirat. Antum tahu? Nabi membela ahlul dhimmah. Makanya pemimpin-pemimpin Islam itu sangat menjaga hak non-muslim. Maka tadi saya bilang, kalau ada orang yang merasa kayaknya kalau Islam yang negeri ini jadi negeri Islam sepertinya menjadi negeri yang sempit,
Itu karena tidak paham Islam. Tolong diajari. Tolong diajari. Mereka berarti tidak paham Islam. Dan begitu. Makanya hanya tadi semua ada peraturannya. Tapi semua berhak untuk tinggal aman di negeri muslimin itu. Apalagi memang di masa Khalifah Umar kan Islam sudah masuk sampai ke wilayah-wilayah Nasrani. Karena kita tahu di negeri Syam wilayah Nasrani, masuk ke Mesir wilayah Nasrani. Sampai sekarang mereka masyarakat Kristen Ortodoks zaman dulu. Sana muslimin masuk ke sana, bukan menghancur leburkan, membumi, hanguskan, kemudian memperbudak, enggak ada. Dan konsep Umar begitu. Lihat ketika Amr bin As radhiyallahu anhu jadi pemimpin di Mesir. Kemudian anaknya Amr bin As kemudian disebutkan mukul anak Mesir yang agamanya Nasrani. Begitu orang tuanya ngadu ke Madinah pada Khalifah Umar, panggil tuh anak bawa sini, sekalian bapaknya. Bapaknya enggak salah, Pak. Ulah anaknya. Kata Umar enggak apa-apa, dua-duanya panggil sini. Panggil datang. Diapain kamu? Ini orang non-muslim loh, Pak. Non-muslim. Enggak boleh. Hidup damai bersama kita, enggak bisa. Mereka dizolimi itu enggak boleh. Diapain? Dipukul. Pukul balik. Saya saksinya. Saya saksikan. Pukul. Dipukul. Sama dengan kamu dipukul. Dipukul, Pak. Begitu dipukul, Umar mengatakan, udah cukup? Sudah. Udah kau balas? Sudah. Sebenarnya kalau kau pukul juga bapaknya saya ridho. Bapaknya sekali kau pukul, sekali enggak apa-apa. Kemudian Umar mengeluarkan kalimat abadi. Lihat kalimat abadi. Matasta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian perbudak manusia? Dulu ibu mereka melahirkan dalam keadaan merdeka. Tak boleh itu. Lahirkan semua kita merdeka. Kemudian kalian tindas orang tiba-tiba. Tidak ada. Tidak ada tempatnya di negeri muslim itu. Bahkan muslim kepada kafir sekali Pak. Hanya tadi ada peraturannya. Di antara peraturan pokoknya harus bayar jizyah. Bayar jizyah itu tidak mencekik Pak. Beda. Jizyah itu tidak bisa disamakan dengan pajak. Orang kafir tinggal di negeri Islam itu dia bayar jizyah. Tapi jizyahnya nggak besar. Bahkan disesuaikan. Nanti para ulama menyebutkan ada beberapa perbedaan dalam mazhab, tetapi beberapa mazhab menyampaikan bahwa jizyah itu ada dua jenis. Ada yang berdasarkan kesepakatan awal, ada yang berdasarkan kemampuan. Berdasarkan kesepakatan awal ya dulu kesepakatan janji awalnya berapa Anda siap bayar jizyah waktu gabung ke kita. Nah, yang kedua adalah berapa kesepakatan kita. Berapa kemampuan Anda. Kaya, miskin, semua berapa? Antum tahu? 1795. Belum jauh dari kita kan? Dibandingkan zaman Rasul tadi saya ngomong sama 1795. George Washington. Antum tahu George Washington? Siapa? Presiden pertama Amerika. Tanda tangan, Pak. Masih ada bukti tanda tangannya lembar. Tanda tangan siap bayar jizyah ke khilafah Turki Utsmani. 1795. Belum lama, Pak. Pilihannya Amerika sekarang mau masuk Islam atau kita suruh bayar jizyah lagi. Wallahi. Antum baca kembali 1795. Begitu ganti presiden Amerika, George Washington ganti presiden. Presidennya coba-coba, Pak. Wah, ini kita nggak mau kayak begini. Ya kan? Coba-coba. Bahkan dia ngirim pasukan angkatan laut besar mau nyerang Libya, wilayah kekuasaan Turki Utsmani, karena mereka bayarnya lewat Libya. Pemimpin Turki Utsmani di Libya. Habis dihajar muslimin tuh Pak, angkatan laut Amerika. Habis. Mereka nyerang muslimin tuh. Akhirnya mereka harus membayar lebih besar lagi. Gara-gara ulah sendiri. Coba kita berdamai kan. Jadi belum lama Pak. Belum lama itu. Itu Islam. Dan bersama muslimin, enggak ada paksaan. Anda ingin tetap damai, tinggal di negeri ini, enggak ada paksaan Anda masuk Islam. Enggak ada Islam. La ikraha fid din itu benar. Enggak ada paksaan. Ya. Jadi teman-teman rahmati Allah, di negeri Islam
Orang hidup merdeka tapi dengan aturan. Muslim saja hidup pakai aturan. Maka apalagi orang-orang kafir tinggal di negeri muslim pakai aturan. Kalau begitu damai, hidup benar-benar damai. Pak. Ayo, muslim ini masyarakat yang paling siap berdampingan dengan masyarakat agama manapun. Itu muslimin, Pak. Paling siap. Ya, tapi jangan pernah ganggu muslimin, Pak. Karena begitu muslimin bangun, apalagi ulamanya sudah meneriakkan resolusi jihad, pulang tuh ya Belanda, pulang hina, Pak. Makanya kalau ulamanya sudah marah bahaya, Pak. Ulamanya marah keluarkan resolusi jihad, malah buruk keadaannya buat non muslim. Itu jadi ulama itu nahan diri kan. Karena masyarakat bisa digerakkan itu. Makanya hidup berdampingan tadi, masing-masing taati aturan.